Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih. Eh, Perkenalkan, pertama nama saya Ferry Limanto, NRP 023015 dan bersama dengan teman saya Sulfi Rahmadia Septikusuma 023036. Pada kali ini kami ingin mepresentasikan tugas fisika bahan kami mengenai struktur pita energi. Ya, kita langsung saja. Pada presentasi kali ini kami memiliki 4 bahasan. Yang pertama adalah pengaruh temperatur terhadap konduktivitas listrik, yang kedua distribusi Fermi-Dirac, yang berikutnya lagi klasifikasi, dan yang terakhir adalah semikonduktivitas. Langsung, pengaruh temperatur pada konduktivitas. Konduktivitas itu apa sih? Konduktivitas listrik adalah kemampuan dari larutan logam atau gas untuk menghantarkan listrik. Kemampuan konduktivitas biasanya dipengaruhi oleh kation dan anion. Sedangkan pada yang padat, contohnya logam, di sana dipengaruhi oleh elektron. Di sini kita memiliki suatu persamaan yang dimana rapat arus itu berbanding lurus dengan konduktivitas listrik dan kuat medan listrik. Di sini rapat arus memiliki satuan ampere per meter persegi. Next. Ketahanan listrik ataupun hambatan listrik. Di sini kami akan membahas mengenai sejauh mana sih konduktor melawan aliran listrik yang melaluinya dan tidak memungkinkan energi mengalir keluar dari rangkaian listriknya. Di sini kami memiliki rumus untuk resistivitas. Ada 3. Yang pertama di sini apabila ada konduktivitas listrik, yang berikutnya lagi apabila di sini ada hambatan listriknya, dan berikutnya lagi apabila kita memiliki tegangan listriknya. Next. Contoh konduktivitas dan resistivitas. Di sini kita dapat melihat jenis-jenis logam dan terdapat konduktivitas dan tahanan listriknya. Dapat kita perhatikan bahwa perak dan tembaga memiliki konduktivitas yang sangat baik di sini. Dan tahanan listrik yang sangat kecil di perak dan tembaga. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perak dan tembaga adalah penghantar listrik yang sangat baik. Next. Faktor yang mempengaruhi konduktivitas itu apa aja sih? Yang pertama itu adalah temperatur. Dapat kita perhatikan di grafik bahwa semakin tinggi temperaturnya, maka konduktivitasnya juga akan resistivity-nya atau resistivitasnya akan semakin tinggi. Next. Hal yang mempengaruhinya lagi adalah pengotor. Saya memberikan contoh di sini adalah perak sterling yang di sana sudah tidak sebaik perak murni. Karena perak yang teroksidasi tidak sebaik konduktor yang ternodai karena kotorannya menghambat dari aliran elektron. Yang berikutnya lagi ada fase kristal. Dan struktur di sini dipengaruhi oleh bagaimana bahan itu diproses sehingga mempengaruhi dari bagaimana dia menghantarkan listriknya. Yang berikutnya ada medan elektromagnetik. Di sini medan elektromagnetik yang dimaksud adalah secara eksternal yang dapat menghasilkan magnetoresistance yang dapat menghambat dari aliran listrik itu sendiri. Kita masuk ke bahasan berikutnya. Yang pertama adalah struktur pita energi, konduktor, semikonduktor, dan isolator. Nah, apa sih pita energi? Pita energi adalah kumpulan garis pada tingkat energi yang sama yang akan saling berimpit dan membentuk pita. Dapat kita lihat di sini. Pada pita energi itu memiliki tali konduksi dan juga tali valensi dan juga ada celah energi. Next. Jenis pita energi. Pita energi itu ada 2. Yang pertama ada pita valensi. Pita valensi adalah pita energi teratas yang terisi penuh oleh elektron.
Sedangkan pita konduksi adalah pita energi yang di atas pita valensi yang berisi sebagian atau tidak sama sekali elektron. Dapat kita lihat dari gambar. Ini merupakan pita energi dari natrium. Pita konduksinya sama sekali tidak memiliki elektron, sedangkan pita valensi di sini memiliki elektron. Next. Di sini pita energi pada material konduktor. Di sini pita konduksi dan pita valensi sama sekali tidak memiliki celah energi sehingga elektron-elektronnya sangat mudah untuk berpindah menuju pita konduksi. Seperti itu. Next. Kalau dari isolator sendiri dapat kita lihat bahwa di sini pita konduksi dan pita valensi dia memiliki renggang energi yang sangat besar. Sehingga untuk elektron berpindah itu memerlukan energi yang sangat besar. Seperti itu. Ini pita energi pada material semikonduktor. Dapat dilihat bahwa celah energinya sangat kecil sehingga memungkinkan elektron untuk berpindah dari pita valensi menuju pita konduksinya. Seperti itu. Ini gambarannya yang jelasnya seperti ini. Jadi yang memiliki elektron adalah pita valensi dan conduction bandnya tidak ada sama sekali. Inilah gambaran dari pita energi. Ya, kita lanjut lagi. Yang berikutnya adalah distribusi Fermi-Dirac. Apa sih Fermi energy level? Fermi energy level sendiri itu adalah keadaan energi yang memiliki probabilitas setengah ditempati oleh elektron. Ya, ini ada rumusnya, setengah mv kuadrat Ya, fungsi distribusi Fermi-Dirac adalah fungsi yang menggambarkan tingkat hunian energi oleh elektron pada suatu padatan. Dapat dilihat di sini rumus-rumusnya dari Fermi-Dirac sendiri. Di sini kita menggunakan konstanta Boltzmann. Next. Nah, ini Fermi-Dirac pada semikonduktor. Jadi semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor murni yang tidak memiliki pengotor di dalamnya. Dapat dilihat dari gambarnya, langsung kita ke gambar biar semakin jelas. Semikonduktor tipe N memiliki jumlah elektron bebas lebih besar dari jumlah lubangnya. Sedangkan kalau tipe P itu kebalikan dari tipe N sendiri. Bisa dilihat yang tipe N adalah yang B, dan yang intrinsik adalah yang A, dan yang C adalah yang tipe P. Nah, seperti itu. Next. Nah, untuk mendapatkan tingkat Fermi, biasanya kita menggunakan rumus pada persamaan satu ini. Ini memberikan contoh bahwa hasilnya adalah setengah, yang mengartikan bahwa seseorang dapat mengharapkan elektron hadir tepat 5% dari waktunya. Itu, next. Ini efek temperatur pada Fermi-Dirac. Jadi elektron akan memiliki energi rendah dan karenanya menepati keadaan energi yang lebih rendah. Ini pada keadaan 0 Kelvin. Keadaan energi tertinggi di antara diduduki tersebut sebagai tingkat Fermi. Nah, dapat dilihat. Namun begitu suhu meningkat, elektron mendapat lebih banyak energi yang karena mereka bahkan dapat naik ke pita konduksi. Seperti itu.
Next. Fermi-Dirac distribution Boltzmann approximation. Distribusi Maxwell-Boltzmann adalah pendekatan distribusi Fermi-Dirac yang umumnya digunakan persamaan Fermi-Dirac distribution adalah sebagai berikut. Ini bisa dapat dilihat seperti ini. Kalau apabila menggunakan Maxwell-Boltzmann dapat menjadi seperti ini. Itu persamaan di atas, persamaan yang di atas kalau dipakaikan dengan persamaan Maxwell-Boltzmann menjadi yang bawah, seperti itu. Ya, kita masuk ke bahasan yang terakhir, semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Apa sih itu? Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni yang belum diberikan atom pengotor ataupun campuran apapun itu. Semikonduktor intrinsik hanya terdiri atas satu unsur saja, contoh silikon atau germanium saja. Satu atom Si memiliki 4 elektron valensi yang berikatan dengan atom Si lainnya. Dapat dilihat seperti yang digambar, dan di sebelahnya memiliki persamaan konduktivitas listriknya. Seperti itu. Next. Ya, ini semikonduktor ekstrinsik. Apa sih itu? Semikonduktor ekstrinsik adalah pada saat konsentrasi elektron dan konsentrasi hole-nya tidak sama karena ada penambahan muatan pembawa akibat adanya atom pengotor. Dapat kita lihat pada semikonduktor tipe P seperti apa di sana, dan tipe N-nya seperti apa, bahwa pita valensi dan pita konduksinya saling berkebalikan. Seperti itu. Next. Di semikonduktor tipe P dibuat dengan menambahkan sejumlah kecil atom pengotor yang mempunyai 3 valensi, sehingga secara afektif hanya dapat membentuk 3 ikatan kovalen. Ini yang tipe P, dapat dilihat di gambarnya seperti itu. Next. Namun di semikonduktor tipe N, pengotornya memiliki pentavalen atau atom yang bervalensi 5, sehingga semikonduktor ini dapat menambahkan unsur golongan 5 pada golongan 4. Bisa dilihat seperti di gambar. Ya, bisa next. Ya, sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah menyaksikan kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.